Shalom Ibu Putri dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 ingin mengucapkan terima kasih dan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kemuliaannya, kami mendapatkan kekuatan untuk melaksanakan proyek tugas MKU Agama Kristen dengan baik, yaitu dengan membagikan video momen kami, membagikan sembako di daerah Universitas Jember untuk orang-orang yang membutuhkan, terutama di daerah Jalan Jawa. Dengan video kami ini, kami persembahkan yaitu dengan tema menjadi saluran berkat, mewujudkan kasih Yesus Kristus dalam tindakan nyata. Silakan disimak teman-teman. Halo Bapak, perkenalkan nama saya Jessica Biurtis Wijaya dari Fakultas Hukum. Hari ini mau dalam kegiatan video untuk bagi-bagi sembako proyek MKU Agama. Ya, sebelumnya boleh tanya nama Bapak siapa? Rudi saya. Oh ya, Pak Rudi untuk kesibukannya sehari-hari ngapain aja ya? Juru parkir ini, jaga menata. Sudah berapa lama Pak kerja jadi? Sekitar hampir 3 tahun. Oh, hampir 3 tahun. Suka dukanya selama bekerja bagaimana? Ya kadang dapat uang, kadang ini kan sekarang kan gratis parkirnya. Kalau dikasih saya terima, kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa, nggak memaksa. Perkenalkan, saya Teresa Clara Kuncoro dengan NIM 24081301107. Di sini saya bersama Bapak siapa? Adiono. Bapak Adiono. Jadi saya akan bertanya sedikit kepada Bapak Adiono, gimana keseharian Bapak gitu sebagai Ya. bagaimana keseharian Bapak akhir-akhir ini mungkin? Ya, kesehariannya saya kerja gini ya sore. Jam 2 ya jam 4. Sebelumnya selamat malam Bapak, perkenalkan saya Chelsea. Kebetulan saya dari Fakultas Hukum. Di sini kami ada tugas dari mata pelajaran agama, yang dimana kami ada bakti sosial. Sebelumnya perkenalkan nama Bapak siapa Pak? Pak Naila. Oh Pak Naila. Oh iya. Gimana sih kondisi Bapak saat ini, pekerjaan yang sedang Bapak jalani saat ini? Begini sudah dari rezeki Biasanya kerja dari jam berapa sampai jam berapa Pak? dari jam 2 sampai jam 11 malam. Wah. Itu setelah sampah dikumpulkan baru diapakan nih Pak? Dipilah, Dibilah terus diolah lagi ya? tidak dijual, besok paginya dijual. Oh, sama pengepul yang besar ya? Iya. Oh, nggih. Selamat malam ya Pak, izin perkenalkan nama saya Kendra Farel Kristianto dengan akhiran NIM 1083 dari Universitas Jember. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya Pak? Pak Su. Apa suka dan duka yang paling Bapak rasakan selama menjalani pekerjaan sebagai tukang parkir? Suka dukanya apa Pak selama menjalani pekerjaan ini sebagai tukang parkir? Penghasilannya kurang. Oh, jadi sebagai tukang parkir Bapak merasa kurang penghasilannya, itu suka dukanya ya Pak ya? Kenalkan Ibu, nama saya Deborah Rohuna Bolbarus dan saya dari jurusan akuntansi Universitas Jember. Di sini saya mau wawancara Ibu. Boleh kan Bu? Boleh. Kalau boleh tahu namanya siapa ya Bu? Danes ya Bu. Kalau boleh tahu ini Ibu setiap harinya kegiatannya apa saja ya Bu? Kerja ini sih jaga di sana aja. Untuk kayak pemasukan per bulannya kalau boleh tahu berapa ya Bu? Pendapatannya tiap hari itu kalau lagi rame bisa di atas 500, tapi kalau lagi sepi di bawah 500 gitu. Perkenalkan, nama saya Karisna, saya dari Universitas jurusan BDSD. Saya sedikit melayani saya. Sebelumnya namanya Mbaknya siapa ya? Nama aku Maya Fadilah. Maya Fadilah. Oke. Mbaknya ini jualan apa ya? Saya juga oke. Mbaknya kalau biasanya penghasilannya berapa ya? Sehari berapa? Sehari karena ini masih 2 hari juga ya Kak. Kita penghasilannya itu masih 100 sampai 200. Wow, ini baru ya tentunya karena masih 2 hari juga ini. Oke. Berkah ya, terima kasih ya. Iya Bu ya. Iya, Semoga berkah ya Bu ya. Saya akan memberikan hasil refleksi kami, yaitu adalah refleksi saya, di mana saya dapat mempelajari dalam ayat Alkitab dan juga kasih Tuhan, bagaimana cara kita berbagi, rendah diri, keikhlasan, dan bagaimana cara kita itu bisa bersama dengan kayak mereka merasakan
Jadi kasih banyak-banyak orang, jadi berkat dan lain-lainnya. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi refleksi yang saya dapatkan setelah kegiatan ini, yang pertama, ternyata kita bisa menunjukkan kasih kepada sesama, bisa melalui banyak hal, melalui berbagi, seperti tadi yang kami lakukan, membagi sembako kepada orang-orang yang membutuhkan, dan juga itu bisa merefleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kasih Kristus kepada sesama. Dari refleksi saya, terima kasih. Dialog Ibu ini, saya di sini akan menyampaikan refleksi saya tentang video kami yang memberikan sembako kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Jadi dari saya sendiri, kegiatan memberi sembako kepada sesama kita mencerminkan kasih Yesus Kristus itu sendiri. Dikarenakan Yesus dengan firman-Nya menyatakan bahwa kasihilah sesama manusia. Jadi dengan kita memberi kepada sesama, bukan hanya membentuk karakter kita secara empati kita, membentuk solidaritas hati kita, tapi juga meringankan beban sesama kita, dan juga dengan melalui aksi ini kita dapat melayani Tuhan melalui membantu sesama itu sendiri. Mungkin itu saja refleksi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Berbagi kasih, menurut saya berbagi kasih kepada sesama itu menurut saya tidak harus menunggu kita sukses atau kita kaya terlebih dahulu, tapi contohnya berbagi sesuai dengan kemampuan kita aja. Seperti tadi kelompok kami sudah berbagi sedikit rezeki dengan mengizinkan untuk kami kepada nggak apa-apa. Berbagi kasih menurut saya tidak perlu harus sukses terlebih dahulu atau harus kaya terlebih dahulu. Contohnya kita bisa berbagi dengan menyisihkan sedikit uang jajan kita kepada saudara-saudara kita dalam bentuk sembako yang tadi kelompok kami sudah lakukan, dan itu menurut saya dapat memberikan refleksi pada diri saya bahwa roda kehidupan itu berputar. Terkadang kita berada di titik atas dan di titik kita lagi susah. Jadi di tengah kedua titik tersebut kita harus selalu berpengharapan kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan mencukupi kita. Sekian dari saya, terima kasih. Dari kegiatan berbagi ini, dari kegiatan refleksi ini, saya mengambil kesimpulan dan refleksi untuk diri saya pribadi, yaitu bahwa kita ini harus bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan jangan patah semangat. Bahwa kita kita lihat di sini pasti ada yang di posisi yang tertinggi sampai terendah, di mana kita ada posisi yang mungkin lebih tinggi daripada orang-orang yang kita bagikan sembako ini. Bukan bermaksud menyombongkan diri, tapi lebih tepatnya kita melihat bahwa keadaan mereka lagi susah. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena telah memberikan ujian sesuai dengan kapasitas kemampuan kami, dan kita melihat bahwa orang-orang yang telah hidup susah selama ini itu masih bisa berjuang dan masih bisa ceria karena mereka memiliki keyakinan atas dirinya sendiri dan mereka tidak patah semangat untuk terus melanjutkan kehidupan. Untuk saya pribadi, saya akan merefleksikan pada diri saya bahwa saya tidak akan gampang untuk mengeluh kembali, tapi sebaiknya saya ingin merefleksikan pada diri sendiri untuk terus berjuang dan tidak patah semangat. Lalu ketika saya kesusahan, saya akan berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, terus memanjatkan puji syukur kepada Dia agar saya bisa menjalani kehidupan dengan penuh ekspresi dan penuh dengan cinta kasih. Yaitu karena ketika kita membagikan cinta kasih seperti kita membagikan sembako-sembako tadi, kita bisa mengambil kebahagiaan dari situ dengan melihat orang-orang yang hidupnya itu susah, tapi dengan kita membagikan sesuatu yang bermakna untuk mereka, kita bisa memiliki makna itu sendiri. Sekian dari refleksi untuk saya. Terima kasih. Jadi hasil refleksi saya, melalui kegiatan ini kita akan sadar akan budaya sosial kita, bahwa di lingkungan kita banyak yang lebih rendah daripada kita, dan kita juga harus saling mengasihi pada sesama umat. Terima kasih. Hasil dokumentasi yang dapat kami berikan, apabila ada